Nah, pada ujungnya kok, jadi Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus? Bisa dikatakan atau bahkan banyak akademisi yang mengatakan Kristen itu ya sebenarnya agama Paulus. Yesus doanya sujud, Ya. Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Ya sudah lama. Sudah lama, karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah, pada ujungnya kok, jadi Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus? Kan tadi kan salah tadi antara Paus dengan Paulus gitu. Ya. Kalau kita melihat dari sisi kacamata akademis ya, artinya yang kita lihat langsung ke dalam dokumen kitab mereka sendiri gitu. Oke. Bisa dikatakan atau bahkan banyak akademisi yang mengatakan Kristen itu ya sebenarnya agama Paulus. Oke. Terus juga kalau kita perhatikan dari sisi teologinya orang Kristen sekarang dibandingkan dengan yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam kitab mereka sendiri, ya Kristen sekarang itu sebenarnya mengikuti pemikiran Paulus. Ya kan tadi gue ceritakan, Kristen yang memang awal itu adalah Kristen yang sukses, itu adalah Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Dari pemikiran Paulus itu kan juga akhirnya juga dimodifikasi sama gereja. Perubahan. Ya, dimodifikasi sama gereja. Sampai akhirnya menjadi punya doktrin Trinitas gitu loh. Yang seharusnya tadi ada beberapa. Ya, kalau Paulus sendiri membaca tulisan-tulisan Paulus di dalam ke-13 suratnya itu, walaupun yang 6 dianggap bermasalah, Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Sama sekali. Sama sekali. Yesus apalagi gitu. Nah, kalau yang Paulus itu memang dia seperti junjung tinggi Yesus sebagai sosok yang sudah sangat berjasa menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Kan akidah itu yang diteruskan oleh Kristen sampai sekarang. Baik yang Katolik, Protestan, pokoknya yang Trinitarian lah. Ya meskipun konteksnya itu kan berjasanya kan. Iya. Terus di dalam tulisan-tulisan Paulus juga sebenarnya itu maknanya bisa dikatakan ambigu. Ambigu artinya bisa bermakna ganda gitu. Ya, berikutnya ada juga idiom-idiom yang biasa dipakai oleh Paulus itu yang disalah artikan atau disalah terjemahkan. Jadi seolah-olah Paulus ini menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya, kalau kita baca, jangan kita baca terjemahan ya. Iya. Kalau kita baca terjemahan ditulisnya diterjemahin Tuhan Yesus, terjemahannya Tuhan Yesus. Tapi kalau dari kata aslinya Paulus ini sebenarnya tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos gitu loh. Tapi selalu menggunakan kata kurios. Kata kurios memang bisa dua arti. Bisa digunakan untuk manusia sebagai Tuhan, bisa juga digunakan sebagai Tuhan tapi dalam konotasinya ke Tuhan gitu. Kayak kata Gusti lah. Iya. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Allah itu juga kan bisa kedua-duanya. Tapi ketika menjadi bahasa terjemahan, setiap ada kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Mungkin zaman dulu kata Tuhan dan kata Tuhan dulu maknanya sama. Tapi kalau sekarang gimana? Itu sangat menyambung dengan podcast kita sebelumnya yang ada kata teks Tuhan menjadi Tuhan itu ya. Nah itu. Jadi yang dulu mungkin artinya sebenarnya untuk Tuhan, tapi yang sekarang karena maknanya sudah berbeda, tapi kok masih pakai kata Tuhan. Itulah yang menjadi rancu. Ya. Seperti kalau kata dalam bahasa Inggris Lord. Ya, Lord bisa ditujukan kepada Tuhan tanah, juga bisa ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang menjadi jadi pemicu perbedaan makna itulah. Ya. Kalau menurut saya sendiri yang saya baca di dalam semua tulisan Paulus tidak pernah menyebut Yesus sebagai Theos.
Tapi ada terjemahan beberapa ayat yang oleh penerjemah seolah-olah itu untuk Yesus gitu sebutan teosnya. Karena ada kata ganti kedua iya gitu. Iya itu kata ganti keberapa? Iya itu kan kamu, kalian, iya berarti ketiga ya. Kata ganti ketiga itu dianggap sebagai Yesus gitu. Padahal maksudnya Paulus itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau misal sahabat rukun penasaran yang non Muslim, silakan dieksplor kembali ya. Ada di channel saya udah pernah saya bahas itulah. Nah jadi dari tulisan-tulisan Paulus itu mengatakan bahwa kepala daripada istri itu adalah suami, ya, pasti. atau laki-laki. Ya. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kepala dari Kristus adalah Bapa. Kalau begini setara nggak Yesus sama Bapa? Beda. Tidak setara kan? Ya. Berarti kan ada hierarki nih. Ya. Bapak gereja di abad kedua, Tertullianus juga mengatakan Yesus dan Bapa ini pribadi yang berbeda tapi satu hakikat tapi tidak setara. Oke. Di abad keempat baru dirubah oleh Athanasius, Yesus dan Bapa setara. Co-equal and co-eternal gitu. Iya, 3 kepribadian ada perubahan nih, dan ada perubahan. 1 kesatuan, ya. Gitu bahasanya. Oke, sekarang kalau ditanyakan Kristen itu agamanya Yesus atau agamanya Paulus? Kalau kita baca 4 gospel, berdasarkan teks yang ada di 4 gospel, Yesus nggak pernah menyebut kata Kristen, Yesus juga nggak pernah mengajarkan akidah yang diikuti orang Kristen sekarang. Kan kalau kita baca kan Yesus ini kan sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi yang berani mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat. Ya kan? Dia dianggapnya menggenapi. Dia bilangnya gini, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh dibandingkan dengan 1 iota dari hukum Taurat itu dihilangkan. Ini yang dianggap kata-kata Yesus nih, di Matius 5:17 nih. Yeah. Kemudian Yesus ketika ditanya sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apa hukum yang utama? Hukum yang utama dijawab oleh Yesus di dalam 4 gospel itu, di Markus 12:29. Yesus mengulang perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4 di Perjanjian Lama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengulang perkataan Musa. Terus Yesus juga bilang sama bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Itu perkataan yang dianggap perkataan Yesus. Di Perjanjian Lama ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa basuhlah, hapuslah jauhkan perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, kendalikan orang kejam. Bela hak anak-anak orang yatim, perjuangkan perkara janda-janda, baiklah marilah kita berperkara firman Tuhan gitu. Seandainya dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jadi kalau orang bertobat dosanya diampunin gitu. Walaupun merah seperti kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Yesus bilang kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Sejalan kan? Sejalan. Bertobat. Sejalan kan. Terus Yesus juga ngomong ke bangsa Israel, kalian harus mengikuti ajaran orang Farisi. Yang diajarkan orang Farisi apa? Ya Taurat gitu. Karena orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Kamu harus ikutin ajarannya, tapi kamu jangan ikuti kelakuannya. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Nah, yang dikritik sama Yesus orang Farisinya, bukan Tauratnya. Tauratnya tetap harus diikutin. Gitu. Tapi ketika kita baca tulisan-tulisan Paulus ngomong gini, kalian orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Kalian yang bukan orang Yahudi, kalian nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Beda apa sama? Beda. Paulus juga bilang, dosanya Adam dan Hawa itu, yang dilakukan pertama kali oleh seorang Hawa, dosanya mereka tuh sudah menjalar kepada setiap manusia. Jadi manusia sudah punya dosa waris gitu. Ya, dosa waris ini yang membuat manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan.
Karena tidak bisa bersatu lagi, makanya Tuhan harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa manusia itu. Sama kan dengan ajaran Yesus? Beda kan? Iya. Nah, jadi kalau begitu, yang diimani dan dijalankan oleh orang Kristen sekarang kan yang mengikuti pemikiran Paulus. Iya. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin Kristen. Yang Yesus ajarin apa? Sama seperti yang diajarin oleh Nabi Musa. Iya. Kembali ke hukum Taurat. Nah, tapi kalau ngelihat sunnahnya Yesus di 4 gospel, sunnah nih, kita bilangnya sunnah nih. Perilaku, kegiatan, sehari-hari, activity. Nah, Yesus doanya sujud. Iya. Yesus disunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus yang diceritakan disalib di kitabnya orang Kristen, disalib kemudian jenazahnya dikafanin. Oke, mungkin ada orang bilang, oh itu tradisi. Atau budaya orang Yahudi, tradisi. Oke. Tradisi kan pasti ada asal-usulnya. Iya. Dari mana? Bisa jadi tradisi itu berasal dari perintah yang memberikan wahyu gitu loh. Kan itu bisa jadi menjadi, tadinya tuh awalnya adalah ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa kepada nabinya, yang diajarkan kepada kaumnya atau umatnya, yang diteruskan selama berabad-abad menjadi tradisi. Dianggapnya tradisi. Sekarang pertanyaannya, umat agama apa yang disunat, menjalankan puasa, tradisi itu? Ya, yang disunat, puasa, nggak makan babi, terus kemudian apa, doanya sujud, kemudian kalau mati dikafani. Coba tanya AI aja. ChatGPT coba. Kayaknya udah bisa jawab langsung. Ya kan? Iya. Kan malah kita yang jalanin. Berarti boleh dikatakan kita ini yang mengikuti sunnah Yesus di Bible. Betul kan? Iya. Cuman, ya, sunnah yang dianggap dilakukan oleh Yesus di dalam kitab sucinya orang Kristen, ini yang mengikuti daripada hukum dan perintah dari Nabi Musa, kan yang kita pahami sekarang itu adalah syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, ini yang sudah disempurnakan dalam syariat Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ya, berarti kemungkinan besar Islam itu agama baru atau agama yang sebenarnya udah lama? Ya sudah lama. Sudah lama. Karena yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan Nabi Musa. Iya. Yang kita lakukan tidak jauh beda dengan Nabi Isa. Nabi Ibrahim bahkan. Nabi Ibrahim malah sekalipun kan. Dari sunat itu kan udah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Berarti Islam ini agama lama atau agama baru? Gitu. Nah itu menjawab tuh. Apakah membuat baru kan Nabi kita gitu, membuat agama baru yang mencatut-catut dari Injil, ataukah sebagai penyempurna sebenarnya di sini sudah clear ya. Sekarang kita mundur lagi nih sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitabnya Yahudi juga ada Abraham sunat. Anak-anaknya pun semuanya sunat. Ya kan, bahkan dikatakan kalau yang nggak sunat harus istilahnya dibasmi gitu. Dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam ke Nabi Musa alaihissalam dengan hukum Tauratnya, kita juga mengenal kan. Seperti kayak 10 perintah Allah. Di Quran ada nggak? Ada. Malah udah ditambahin lagi. 100 ada. Dari 10 jadi 100 gitu. Di dalam yang disebut dengan tradisi itu, yang sebenarnya masuk ke dalam hukumnya orang Yahudi, kita juga tahu, kita nggak boleh riba. Ya, yang perempuan pakai kerudung, terus yang, lebih clear ya dan lebih tegas ya di situ ya. Terus masalah makanan, diet kan, terus masalah apa namanya mahram nggak mahram gitu kan, ada hukum seperti itu gitu, ada hukum rajam dan segala macam. Itu yang kita sekarang tahu di dalam Islam ada, dari dulu sudah ada. Terus kita dibilang agama baru gitu, gimana? Yang baru kan hanya syariat yang baru, syariatnya yang baru. Syariatnya diperbaharui atau disempurnakan setelah 3 syariat sebelumnya diturunkan hanya untuk satu bangsa. Iya, satu kaum. Yang terakhir ini yang sudah disempurnakan untuk semua manusia. Gitu. Terus mau dibilang agama baru? Gimana itu? Nah, merubah perspektif nih ya, harus clear ya. Iya, oke, secara institusi bisa dikatakan dari kalangan akademis juga Islam itu agama yang baru timbul di abad ke-7. Tapi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan dalam Islam, ini kan semuanya sudah ada dari kita kembali sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Secara apa? Secara akidah. Akidahnya tidak berubah gitu.
nggak berubah dari la ilaha illallah itu nggak berubah sampai Nabi Muhammad SAW. Berarti agama baru agama lama. Sangat lama justru. Sangat lama justru bisa dikatakan agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam gitu. Yang berubah apanya? Cuman syariatnya doang. Gitu. Bukan berubah sih, lebih tepatnya disempurnakan tadi. Iya. Berubah dari yang belum disempurnakan karena hanya khusus untuk satu bangsa aja. Ini untuk keseluruh. Berubah untuk menjadi sempurna untuk seluruh manusia. Iya. Berarti kan bukan agama baru harusnya. Iya. Ya. Dengan nama Islam itu mungkin karena itu dari bahasa Arab, mungkin tidak familiar dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya menerima syariatnya gitu. Itu masalah bahasanya aja. Iya. Dan itu pun sebagai penyempurnanya tadi gitu kan. Sedangkan kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dalam ibadah kita sama atau paling tidak mirip dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible. Mirip dengan apa yang dilakukan bangsa Israel sebelumnya sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mirip sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Keren. Itu terjawab banget sih kok. Loh, kan gini, kita dulu mungkin sering mendengar begini, Nabi Musa membawa agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama Nasrani. Kita yang dulu belum tahu mungkin ya aja gitu. Tapi kalau sekarang kita coba melihatnya agak jauh, contoh nih, rentetannya begini misalnya. Ya, misalnya begini. Tapi kalau kita ngelihatnya dari dekat, kita ngelihatnya begini, sama kita ngelihat agak jauh begini, kan perspektif kita lebih lebar gitu. Iya. Itu loh maksudnya. Iya. Ketika kita bisa melihat sesuatu dari jauh, perspektif kita melebar, kita jadi tahu apa? Global konteks. Contoh ya ketika itu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya membawa pesan yang sama. Benang merahnya jadi tertuju. Benang merahnya jadi kelihatan. Ketika ada suatu ajaran yang tidak mirip dengan itu, ya, yang tidak mirip, tidak sama dengan itu, apakah bisa itu dikatakan sebagai agama yang penerus yang sebelumnya? Tidak dong. Nah, itu dia. Berarti kalau yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam di dalam Bible, kelakuannya atau sunnahnya itu kita tiru, berarti kan ada kemungkinan itu memang itu yang dari awal itu berasal dari satu Tuhan yang sama gitu. Iya, benar. Ketika ada agama yang disebut mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak melakukan apa yang dilakukan Yesus, apakah bisa itu disebut agamanya Yesus? Iya, enggak. Itu loh maksudnya. Silakan tafsirkan sendiri sih. Udah ngomong enggak aja nih. Nah, ya maksudnya gitu. Iya. Paham ya maksudnya? Paham. Nah, sedangkan yang melakukan ini melakukan dari yang disebut ajaran yang diajarkan Paulus gitu. Baik secara akidah, baik secara syariat. Paulus sudah bilang, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib untuk orang-orang yang non-Yahudi. Ya. Tapi maka itu kalian nggak perlu sunat katanya. Ya, cukup sunat hati aja, sunat rohani. Iya. Sunat rohani, nggak usah sunat fisik gitu. Tapi babi mesti dimakan, perpuluhannya tetap jalan. Loh, viral lagi nanti itu. Loh, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, kenapa masih jalanin perpuluhan? Kan perpuluhan itu kan termasuk di dalam hukum Taurat. Adopsinya dari sana ya. Nah, nanti bilangnya, oh enggak, kami ini juga termasuk bangsa Israel secara rohani. Semuanya aja rohani gitu. Ngakunya rohani, tapi kitabnya ngambil dari Yahudi. Paham ya? Paham. Sedangkan Yesus sendiri sudah memperingatkan. Hati-hati sama orang yang berpendirian Farisi. Oh, ada statement langsung itu? Ayatnya bisa bukan. Oke. Ini supaya jangan dianggap congti pau gitu ya. Iya, betul. Tahu congti pau? Asal comot. Matius 23:15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu mungkin bisa dilihat di kamera kok, biar nanti bisa di screenshot kan. Nanti ditampilin aja lah. Oke, Matius 23 ya. Matius 23:15 nanti boleh. 15. Ya. Sedangkan Paulus itu berpendirian orang Farisi. Ini peringatan, celakalah kamu orang-orang Farisi. Nah, tafsirkan sendiri ya. Maksudnya itu secara gamblang ya itu ya. Kita buka sekarang Filipi
Ini yang dianggap kan tulisan Paulus. Filipi 3 ayat 5. Ini kan sedang bicara kebenaran sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersuka cita dalam Tuhan meneruskan hal ini kepada. Ini anggap tulisan Paulus lah. Terus ayat 5 nih. Atau dari ayat 4 nih. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Yesus mengecam orang Farisi. Paulus berpendirian orang Farisi. Kan kita tidak boleh menjustifikasi. Siapa yang suka di TikTok itu yang negro itu siapa? Yang suka begini-begini siapa? Oh iya ya, siapa sih namanya? Siapa namanya lupa gua. Cukup segini aja nih. Begini aja. Ya. Iya betul. Paulus juga mengaku ahli Taurat. Ayat 6-nya baca tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah. Terus Paulus bilang bahwa dia rohnya bisa di mana-mana. Gimana menurut lu? Dalam pandangan Islam gimana? Roh manusia bisa di mana-mana? Enggak. Hah? Tidak logis kan? Nggak logis ya? Di 1 Korintus 5 ayat 3. Atau kita bandingkan dengan yang 1 Korintus 14:25. Di sini ada kalimat sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Allah tulisannya ya. Kalau Allah di mana-mana ya jelas bisa, ya kan? Tapi Paulus juga bilang begini, 1 Korintus 5 ayat 3. 1 Korintus 5 ayat 3. Tapi terjemahan lama nih. Terjemahan barunya udah berubah soalnya. Adapun aku ini sungguh pun diriku tiada hadir, tapi rohku hadir. Maka sama seperti aku hadir, sudahlah sedia hukumanku atas orang yang mengerjakan sedemikian ini. Berarti rohnya bisa di mana-mana dong? Hah? Bisa emang gitu ya? Dan itu Paulus. 1 Korintus itu dianggap tulisan Paulus. Oke? Oke. Kalau orang Kristen menganggap Yesus Tuhan karena ada roh Allah yang ada dalam Yesus, Paulus juga nggak mau kalah. 2 Korintus 2 ayat 10. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Roh Allah, Bu. Berarti apa bedanya sama Yesus? Itu dia. Yesus kan juga dianggap Tuhan karena dia mampu melakukan mujizat. Okay. Paulus bisa nggak melakukan mujizat? Bisa juga ternyata. Ada. Ini ada ayatnya. Matius 9:20. Ini ada seorang wanita ya yang mempunyai penyakit pendarahan. Ketika perempuan itu melihat Yesus, perempuan itu berusaha menyentuh Yesus. Yang disentuh cuma jubah yang sedang dipakai sama Yesus. Dan disentuh dan sembuh. Ada ayatnya, Matius 9:20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Oke. Jadi nggak nyentuh kulit Yesus nih, cuma nyentuh jubah yang lagi dipakai sama Yesus. Sembuh tuh perempuan. Hebat dong. Gue bacain yang di Kisah 19. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Waduh. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dibawa sama orang lain, diletakkan orang sakit, orang itu sembuh. Hebatan mana sama jubah yang dipakai Yesus? Tafsirkan sendiri. Kalau Yesus jubahnya lagi dipakai, orang pegang sembuh. Ini sapu tangan yang sudah pernah dipakai Paulus, mungkin juga udah pernah dipakai bersihin hidungnya, dibawa ke orang yang sakit, sembuh. Yang bawa bukan Paulus loh, orang lain loh. Hebatan mana? Ya hebatan yang bisa kemana-mana itu sih. Terus Yesus juga dianggap Tuhan karena Yesus pernah membangkitkan orang mati. Lazarus kan? Kita baca ayatnya. Yohanes 11:41.
sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berdoa dulu kepada Tuhannya yang disebut dengan Bapa. Berdoa ya. Berdoa ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, menengadah ke atas berkata itu ngapain? Itu berdoa bukan? Berdoa. Oke. Kirain bukan berdoa. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hebat dong. Kita lihat mujizatnya Yesus, Paulus. Kisah 29. Ini jadi ada cerita Paulus sedang berceramah. Tapi karena Paulus ceritanya lama, dan ini ceritanya di lantai 3 nih. Di rumah lantai 3. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Dengerin Paulus kan. Karena Paulus amat lama berbicara, tertulis di situ ya. Tertulis ini, karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Meninggal nih, mati nih. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti dan seterusnya. Jadi kalau Yesus mau membangkitkan orang mati, dia berdoa dulu. Minta sama Allah. Paulus nggak berdoa, tinggal merebahkan dirinya, jangan ribut, orang ini masih hidup. Orang itu hidup. Hebatan mana? Pasirkan sendiri. Ya. Udah gitu, sebenarnya masih ada cerita-cerita di Perjanjian Lama, nabi-nabi yang juga bisa membangkitkan orang hidup. Malah lebih canggih. Nabi Yeskiel bisa membangkitkan tulang-tulang. Ini udah jadi tulang. Disentuh sama Yeskiel, bisa tumbuh urat, tumbuh daging, jadi manusia, hidup. Dan gak cuma satu, banyak. Nabi Yeskiel. Kenapa nggak dituhanin gitu? Nabi Elias. Orang yang sudah mati, dilempar ke bawah, kena tulangnya Nabi Elias. Hidup orang matinya. Nabi. Nggak dituhanin. Ya. Selamat datang di Rukun Podcast.